Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kelompok kami beranggotakan Dina Silvi Irawan, Fatinatul Hasanah, Kofifa Andini, Nazla Faira, Nova Fitriandini, dan Tiara Febrianti. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama konsep persamaan kuadrat, yang kedua akar-akar persamaan kuadrat, yang ketiga jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, yang keempat persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2, yang kelima konsep fungsi kuadrat, yang keenam melukis grafik fungsi kuadrat, dan yang ketujuh hubungan persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat. Pembahasan yang pertama tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memuat satu pengubah variabel dan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Persamaan kuadrat juga sering disebut dengan persamaan pangkat 2. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang berbentuk AX pangkat 2 ditambah BX pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan 0, di mana A, B, C anggota dari R dan A tidak sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, persamaan tersebut bukan lagi persamaan kuadrat. Bentuk lain dari persamaan kuadrat adalah jika C sama dengan 0, maka AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Disebut persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Jika B sama dengan 0, maka AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0. Disebut persamaan kuadrat bentuk asli. Pembahasan yang kedua yaitu tentang akar-akar persamaan kuadrat. 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat. Dan yang ketiga, rumus kuadrat. Yang pertama, memfaktorkan. Faktor dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A sama dengan 1 dapat dinyatakan dalam bentuk X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Nilai P dan Q diperoleh dengan ketentuan P ditambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan C. Setelah difaktorkan, langkah selanjutnya adalah menyatakan faktor tersebut menjadi sama dengan 0. X ditambah P sama dengan 0 atau X ditambah Q sama dengan 0. Nilai-nilai X yang diperoleh dari persamaan di atas inilah yang kita sebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Dapat kita ketahui A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. P ditambah Q sama dengan 5, P dikali Q sama dengan 6. Nilai P dan Q yang memenuhi adalah 3 dan 2. Karena 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dengan demikian faktornya adalah X ditambah 3, X ditambah 2 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya, X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X min 3 atau X min 2. Cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat merupakan salah satu alternatif jika akar-akar persamaan kuadrat memuat bentuk akar atau irasional sehingga sulit untuk difaktorkan. Melengkapkan kuadrat dilakukan dengan cara mengubah salah satu ruas menjadi bentuk kuadrat sempurna dari X tambah P pangkat 2 menjadi X pangkat 2 ditambah 2PX tambah P pangkat 2. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2P, dan C sama dengan P pangkat 2. Karena B sama dengan 2P, maka P adalah B per 2. Berikut contoh soalnya, yaitu tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 4X tambah 1 sama dengan 0. Cara-cara penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, pindahkan konstanta C ke ruas kanan menjadi X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan jadi min 1, karena sudah pindah ruas ke kanan. Kemudian, tambahkan kedua ruas dengan B per 2, yaitu menjadi X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 per 2 pangkat 2 sama dengan min 1. Maka dapatlah hasil X pangkat 2 ditambah 4X tambah 4 sama dengan 3. Kemudian, ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna sehingga diperoleh
X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 3. Lalu akarkan kedua ruas sehingga diperoleh X tambah 2 sama dengan tambah kurang akar 3. Jadi akar-akarnya adalah X min 2 tambah akar 3 atau X min 2 kurang akar 3. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus kuadrat. Sama halnya dengan melengkapkan kuadrat, rumus kuadrat atau sering disebut rumus ABC ini juga dapat menjadi alternatif dalam menentukan akar yang persamaan kuadratnya, di mana akar tersebut bentuk akar atau irasional. Atau bisa juga untuk persamaan kuadrat yang sebenarnya bisa difaktorkan, tetapi sulit karena memuat nilai-nilai A, B, dan C yang cukup besar. Dengan mengubah bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ke dalam bentuk kuadrat sempurna, maka diperoleh rumus kuadrat ABC sebagai berikut. X12 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sebagai contoh soalnya sebagai berikut, yaitu tentukan akar-akar dari X kuadrat dikurang 5X kurang 104 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya artinya 1, yaitu yang tadi X kuadrat. X-nya itu 1, lalu B-nya itu min 5, dan C-nya itu min 104. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya. Maka menjadi X12 sama dengan min 5 tambah kurang akar min 5 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 104 per 2 kali 1. Maka dapatlah hasilnya 5 tambah kurang akar 441 per 2. Maka menjadi 5 tambah kurang 21 per 2. Maka X1-nya adalah 5 ditambah 21 per 2. Maka mendapatkan hasil X1 sama dengan 13. Dan kemudian X2-nya 5 dikurang 21 per 2 sama dengan dapat hasilnya X2-nya min 8. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita tidak perlu jumlah dan hasil kali akar-akar. Jumlah dan hasil kali akar-akar. Untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita tidak perlu menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Kita cukup melihat koefisien persamaannya. Rumus jumlah dan hasil kali akar ini dapat digunakan dalam menyusun persamaan kuadrat baru. Jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka jumlah dan hasil kali akar-akarnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Berdasarkan rumus ABC, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, X2 sama dengan min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jumlah kedua akar persamaan kuadrat di atas adalah X1 tambah X2 sama dengan min B tambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A ditambah min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan min 2B per 2A sama dengan min B per A. Sedangkan hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A dikali min B dikurang akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan dalam kurung min B tutup kurung kuadrat dikurang dalam kurung akar dari B kuadrat min 4AC dalam tutup kurung kuadrat per 4A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang dalam kurung B kuadrat per min 4AC per 4A kuadrat lalu sama dengan 4AC per 4A kuadrat sama dengan C per A. Lalu contohnya, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Pembahasannya yaitu diketahui A sama dengan 2, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 3. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut
dengan X1 dan X2 berdasarkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya diperoleh X1 ditambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min dalam kurung min 4 per 2 sama dengan 2, sedangkan X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 3 per 2. Jadi jumlah dan hasil kali akar-akarnya secara berturutan adalah 2 dan 3 per 2. Di sini ada persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dan di sini ada rumus-rumus, yaitu akar-akar persamaan kuadrat, jumlah akar-akar persamaan kuadrat, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, selisih akar-akar persamaan kuadrat, dan bentuk simetri dari akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2. Apabila akar-akar suatu persamaan kuadrat diketahui, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat itu dengan dua cara. Yang pertama menggunakan faktor dan yang kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang pertama menggunakan faktor. Apabila suatu persamaan kuadrat dapat difaktorkan menjadi X min X1, X min X2 sama dengan 0, maka X1 dan X2 merupakan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Sebaliknya, apabila X1 dan X2 merupakan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu dapat ditentukan dengan rumus. Contohnya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4. Diketahui X1 3 dan X2-nya 4 dengan menggunakan rumus X min X1, X min X2. Maka diperoleh X min 3, X min 4 sama dengan 0, X kuadrat min 4X min 3X plus 12 sama dengan 0, X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang diminta adalah X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat AX plus BX plus C sama dengan 0 A0. Apabila kedua ruas dibagi dengan A, maka dapat dinyatakan dalam bentuk X plus sama dengan 0. Dari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, kita peroleh hubungan X1 plus X2 sama dengan min X1 plus X2. X1 min X2 sama dengan X1 dikali X2. Jadi, persamaan kuadrat X plus sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk X min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Contohnya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4. Diketahui X1 3 dan X2-nya 4 dengan menggunakan rumus X min X1 plus X2X plus X1 dikali X2. Maka diperoleh X kuadrat min 3 plus 4X plus 3 dikali 4 sama dengan 0. X kuadrat min 7X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang diminta adalah X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Fungsi kuadrat. Konsep fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A tidak sama dengan 0 dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan koefisien dan C adalah konstanta. Jenis-jenis fungsi seperti di bawah ini. 1. Jika pada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai B dan C adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat yang membuat grafik pada fungsi ini simetris adalah pada X sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. 2. Jika pada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai B bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah C, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada Y X sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0,C. 3. Jika titik puncak ada di titik HK, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan A dalam kurung X kurang H kuadrat tambah K dengan hubungan A, B, dan C dengan H dan K adalah sebagai berikut. HK sama dengan min B dikurang min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Langkah-langkah melukis grafik
Langkah-langkah melukis grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X terjadi ketika nilai fungsi Y sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y terjadi ketika nilai fungsi X sama dengan 0. Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Sumbu simetri grafik fungsi kuadrat dipenuhi pada saat nilai absis E, X sama dengan min B per 2A. Langkah keempat, menentukan titik puncak. Titik puncak parabola dengan persamaan umum Y sama dengan AX kuadrat dikurang BX dikurang C berada di koordinat min B per 2A di koma B kuadrat dikurang 4AC. Cara menentukan koordinat titik puncak juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan XP pada langkah ketiga, kemudian substitusi XP pada persamaan Y untuk mendapatkan YP. Langkah yang kelima, menggambar grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga menjadi kurva mulus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan persamaan dan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Selanjutnya, materi tentang grafik fungsi kuadrat. Rumusnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Atau bisa juga fx-nya diganti dengan sumbu y, jadi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Seperti yang sudah tertera dalam tabel, misalnya sumbu x-nya yaitu 0, jadi y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3, jadi sumbu y-nya yaitu negatif 3. Contoh lainnya yaitu 1, negatif 4. X-nya di angka 1 dan Y-nya di garis minus 4. Selanjutnya, materi tentang jenis grafik fungsi kuadrat lain. Contoh pertama yaitu grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Fx sama dengan 2x. Grafik ini unik karena sumbunya simetris, terbentuk di tengah-tengah seperti yang tertera di dalam gambar. Contoh yang kedua yaitu grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus C. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2. Gambarnya hampir mirip dengan contoh pertama. Tetapi karena ada plus C, jadi gambarnya naik 2 poin di sumbu Y. Selanjutnya, materi tentang sifat grafik fungsi kuadrat. Rumusnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Gambar sebelah kiri menjelaskan jika A kurang dari 0 atau A-nya bernilai negatif, maka terbuka ke bawah. Sedangkan gambar sebelah kanan menjelaskan jika A lebih besar dari 0 atau A bernilai positif, maka terbuka ke atas. Selain itu, sudah tertulis juga letak titik puncak dan ada juga sumbu simetri yang menjadi dua bagian simetris. Sumbu ini berada di napsisnya titik puncak. Nah, untuk mencarinya, kita dapat menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya, materi tentang titik potong. Seperti yang sudah ada di gambar, rumusnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jika memotong sumbu X, dapat menggunakan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.